Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5. Muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 5 tentang pengolahan data ya. Tepatnya di latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian C ya. Coba kita langsung saja ke halaman 138 ya. Jadi untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Dan kali ini untuk yang bagian C akan kita bahas mulai dari soal nomor 3 ya, karena nomor 1 dan 2 juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya, sekali lagi bisa dicek di playlist ESPS Matematika kelas 5. Dan jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketelitian saat belajar maupun saat mengerjakan soal. Kita mulai langsung saja dari nomor 3 ya. Berikut adalah diagram batang jumlah ekspor bawang merah dari sebuah perusahaan selama 6 bulan berturut-turut ya. Ini ekspor bawang merah ya selama 6 bulan dari suatu perusahaan ya. Ini untuk sumbu X-nya ini adalah bulannya ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini jumlahnya dalam satuan ton ya. Jadi bulan Januari ya ini ekspornya 40 ton, Februari ini 60 ton, Maret nah ini antara 50 dan 60 ya, di tengah-tengahnya berarti 55 ton. April itu 70 ton, Mei 30 ton, dan Juni 45 ton ya. Itu dari sekalian ya. Jadi selama 6 bulan dari Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, pertanyaannya di sini untuk yang A, pada bulan apa ekspor bawang terbanyak? Ini jawabannya adalah pada bulan April. Nah, kita lihat. Ekspor terbanyak berarti gambar diagram batangnya yang paling tinggi ya, jumlah ekspor terbanyak nih pada bulan April. Yaitu sebanyak 70 ton kalau ditanyakan berapa banyaknya. Tapi karena ditanyakan hanya bulan apa, maka jawabannya cukup bulan April. Lanjut ke bagian B. Pada bulan apa ekspor bawang mengalami penurunan paling banyak? Kita lihat di sini ya. Ekspor mengalami penurunan ya dari Januari ke Februari ini peningkatan, Februari ke Maret ini mengalami penurunan ya, Maret ke April ini peningkatan ya, kemudian April ke Mei ini juga mengalami penurunan, dan Mei ke Juni mengalami peningkatan. Nah, yang mengalami penurunan berarti ada dua, yaitu dari Februari ke Maret dan April ke Mei ya. Itu April ke Mei lah. Pertanyaannya di sini adalah pada bulan apa ekspor bawang mengalami penurunan paling banyak. Nah, ini kalau dari Februari ke Maret ini penurunannya hanya 5 ton ya, dari 60 ke 55, berarti 5 ton. Kalau dari April ke Mei ini dari 70 ke 30 ton ya, dari 70 ton ke 30 ton berarti mengalami penurunan sebanyak 40 ton. Nah, maka karena penurunan paling banyak berarti pada bulan, jawabannya itu pada bulan Mei ya. Jadi ekspor bawang mengalami penurunan paling banyak pada bulan Mei ya, jawabannya Mei. Nah, di sini udah saya tuliskan untuk yang nomor 3B ya. Saya tuliskan di sini adik-adik sekalian ya. Jadi jawabannya adalah bulan Mei. Kalau ditanyakan berapa banyak penurunannya 40 ton. Tapi kalau ditanyakan hanya pada bulan apa, berarti jawabannya adalah bulan Mei. Ini mengalami penurunan terbanyak ya. Lanjut untuk yang bagian C ya. Berapa jumlah ekspor bawang selama 6 bulan? Nah, berarti ini kita tambahkan ya. Berarti pada bulan Januari 40 ditambah bulan Februari 60 ditambah Maret 55 ditambah April 70 tambah Mei 30 tambah Juni 45. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi jumlah ekspor bawang selama 6 bulan ya, berarti jumlah ekspor pada bulan Januari tambah Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Bulan Januari 40 ton, Februari 60 ton, Maret 55 ton,
April 70 ton, Mei 30 ton, dan Juni 45 ton. Nah, ini kita tambahkan supaya mudah. Kita tambahkan dua-dua ya. 40 tambah 60 100, 55 tambah 70 125, 30 tambah 45 75. Oke, kemudian ini kita tambahkan dua-dua lagi ya. 100 tambah 125 itu 225 ditambah 75. Nah, hasilnya yaitu 300. Jadi, jumlah ekspor bawang selama 6 bulan adalah 300 ton. Itu ya untuk nomor 3C, jawabannya 300 ton. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Ibu menyumbangkan 40 pakaian kepada korban banjir ya. Jadi yang disumbangkan ibu pakainya totalnya ada 40. Pakaian yang ibu sumbangkan terdiri atas 8 kaos dewasa ya. Jadi dari 40 tersebut kaos dewasanya ada 8. Kemudian kemeja dewasanya ada 12 ya. Celana panjangnya ada 6 dan sisanya pakaian anak-anak ya. Sisanya pakaian anak. Nah, pertanyaannya di sini, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk menyajikan diagram lingkaran sendiri itu ada dua sekalian, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Nah, untuk yang nomor 4 ini nanti akan saya buat diagram lingkaran atau kita sajikan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, berarti nanti kita susun dulu atau kita hitung dulu ya dalam bentuk persen. Oke, di sini udah saya tuliskan ya untuk yang nomor 4. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini saya buat dalam bentuk persen ya. Langkah yang pertama, tentukan jumlah seluruh data. Datanya tadi ada 40 ya. Kemudian yang kedua, tentukan besar persentase dari setiap data. Nah, kaos dewasanya tadi jumlahnya ada 8 dari 40 totalnya. Berarti 8 per 40 kali 100%. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk persen berarti ya. Nah, ini bisa kita coret-coret tadi sekalian ya. Ini nolnya kita coret. Nah, oke. Kemudian ini bisa kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 dapatnya 1, 8 bagi 4 dapatnya 2. Nah, berarti 2 kali 10 berarti 20%. Kemudian kemeja dewasa ya, tadi 12 dari total pakainya 40, ini juga bisa kita coret. Nolnya coret 1, ini bagi 4 dapat 1, 12 bagi 4 dapatnya 3. 3 kali 10 berarti 30%. Kemudian celana panjangnya tadi 6 ya, dari total pakainya 40. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan ya, ini kita coret. Nolnya 1 ya. Kemudian ini bisa kita bagi 2 di sekalian. 4 bagi 2 dapatnya 2, 6 bagi 2 dapatnya 3 ya. 2 per 3 atau ini berarti langsung kita kalikan. 3 kali 10 berarti 30, 30 bagi 2 dapatnya 15. Jadi celana panjangnya 15%. Kemudian ada satu lagi yaitu pakaian anak ya. Pakaian anak tadi sisanya berarti kalau kita buat dalam bentuk persen, karena ini udah ketemu, total dalam diagram lingkaran itu 100%. Berarti 100% dikurangi dengan yang sudah ada untuk mengetahui persentase pakaian anak. Berarti 100% dikurangi kaos dewasa tadi 20%, ditambah kemeja dewasa 30%, ditambah celana panjang 15% ya. 100 dikurangi ini 20 tambah 30 itu 50, 50 tambah 15 berarti 65. Jadi 100% dikurangi 65%, hasilnya 35%. Jadi pakaian anaknya itu ada 35%. Nah, setelah ketemu persentase dari setiap jenis pakaian, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar persentase data yang diperoleh. Lah, ini ya saya buat lingkaran ya. Kemudian jangan lupa judulnya adik-adik sekalian ya, sumbangan pakaian korban banjir. Nah, nih kaos dewasa tadi 20%. Nah, kita gambarkan seperti ini kira-kira ya. Kemudian kemeja dewasanya itu 30%, celana panjangnya 15%, dan yang paling besar ini adalah pakaian anak, ini 35% ya dibandingkan kaos kemeja dewasa. Ini yang paling besar adalah pakaian anak karena selisih 5%. Ini kalau kita jumlahkan semua hasilnya 100%. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4 ya. Menggambarnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke soal terakhir ya, nomor 5. Berikut adalah data kegemaran siswa kelas 5 ya. Ada yang gemar musik 12 orang, olahraga 10 orang, membaca 6 orang, dan yang lainnya ada 8 orang.
sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Oke, untuk yang nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama buat sumbu tegak Y dan sumbu mendatar atau X. Kemudian tulis kegemaran siswa pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak ini ya. Kegemaran siswa di sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian banyak siswa pada sumbu tegak atau sumbu Y ya. Gunakan jarak antar data yang sesuai lah. Ini maksudnya gini, karena datanya tadi kalau kita lihat di tabel ya, ini banyak siswanya itu ada 8, 6, 10, 12 lah. Kita bisa buat kelipatan 2 ya. Kita mulai dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, paling tinggi 12, bisa kita buat sampai 14. Kemudian jaraknya di sini saya buat setengah senti ya, Adik sekalian ya. Ini untuk banyak siswa. Kemudian untuk kegemaran siswa ya, ini karena hanya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Ini saya buat jaraknya 1 cm. Jadi ini yang gemar musik, gemar olahraga, gemar membaca, dan gemar kegemaran lainnya. Nah, udah ketemu ya sumbu X, sumbu Y serta jarak antar data. Setelah itu kita masukkan data dari tabel sesuai dengan yang ada ya. Jadi yang gemar musik ada 12 orang. Nah, musik 12 kita gambarkan tingginya ini ya. Untuk batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data ini ya. Buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data yang ada dalam tabel. Nah, ini gemar musik. Kemudian yang gemar olahraga ada 10. Kita gambarkan dengan ketinggian 10 ya. Kemudian yang gemar membaca ada 6. Nah, yang gemar lainnya atau kegemaran lainnya ada 8. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jangan lupa judul ya. Data kegemaran siswa kelas 5. Kemudian sumbu X-nya apa? Ini kegemaran siswa, sumbu Y-nya banyak siswa. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 5 paket 1A sampai C sudah kita bahas ya. Untuk pemecahan masalah nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.